Halo adik-adik, selamat hari Minggu, jumpa lagi. Gimana kabar masing-masing di rumah? Tentunya sehat. Nah adik-adik, saat ini sebelum kita memulai ibadah kita, ayo kita persiapkan tempat persembahan, Alkitab. Terlebih kita persiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Nah sekarang kita bangkit berdiri yuk. Sekarang kita akan menyanyi. Nah, Tuhan tidak lupa. Adik-adik, tetap setia ya, semangat. Nah, sebelum kita mendengarkan satu lagu lagi, kita akan berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan masih memberi waktu kepada kami untuk melayani anak-anak klien kami yang saat ini masih berada di rumah, masih beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus berkati anak nelayan kami agar mereka tetap mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan satu lagu lagi ya, yaitu Aku Suka Membagi. Suka berbagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia.
Adik-adik, tiba waktunya kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada hari ini ya Tuhan, sudah tiba waktunya kami akan menyampaikan kepada anak-anak yang kami cerita tentang firman-Mu. Tuhan, pada saat ini juga berkati anak nelayan kami yang berada di rumah masing-masing, agar mereka tetap tenang untuk mendengarkan cerita tentang firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami sudah siap untuk menyampaikan dan mendengarkan cerita ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dipersilahkan untuk berdiri, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja 6, 2 Raja-Raja 7 ayat 6 dan 9. Jadi cuma dua ayat aja. Nah, kita tetap berdiri. Baiklah, Bunda membacakannya. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Nah, baik, ayat yang ke-9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Nah, demikian adik-adik pembacaan kita pada sore hari ini. Silakan duduk. Baiklah, Bunda menceritakan, yaitu cerita kita pada hari ini yaitu Allah mengajarkan kita untuk menjadi alat bagi karya Allah. Nah, buat adik-adik yang kita baca tadi itu ada cerita, ada pembacaan kita pada ayat yang ke-6, yaitu yang menuju ke perkemahan orang Aram itu adalah sekelompok, ada 4 orang kusta, ya. Nah, di sini orang Aram, mengapa mereka meninggalkan tempat perkemahan mereka? Yaitu karena Tuhan menghadirkan bunyi-bunyian di tempat itu. Bukan itu nyata, tapi Tuhan membunyikan bunyi-bunyian di sekitar perkemahan orang Aram. Contohnya bunyi kuda, bunyi tentara, dan bunyi-bunyi yang lainnya. Sehingga orang Aram itu kiranya mereka itu mau dikepung, sehingga mereka meninggalkan tempat perkemahan mereka. Lalu orang kusta ini, berempat mereka, karena ya mereka ke sana mendekati perkemahan orang Aram. Namun ternyata mereka memasuki perkemahan orang Aram. Nah, sekelompok orang Aram itu yang akan mau menyerang orang Samaria. Namun ternyata yang didapati orang kusta itu orangnya tidak ada di dalam, sudah pada melarikan diri karena takut dikepung. Padahal yang bunyi-bunyian itu bukan tentara, bukan kuda, tapi Tuhan yang melakukan itu, agar orang yang tadinya orang kusta bisa mendapatkan berkat dari yang ada di perkemahan itu. Buat adik-adik di rumah, apa yang dilakukan orang kusta itu? Lalu mereka bergegas pergi memberitahukan kepada raja bahwa orang Aram itu sudah tidak ada di tempat. Nah, buat adik-adik yang ada di rumah, marilah kita belajar menjadi alat untuk menggenapi karya kebaikan Allah. Seperti
seperti yang dilakukan untuk oleh orang kusta. Itu Tuhan yang melakukan kebaikan itu untuk orang kusta supaya mereka bisa menikmati makanan yang ada di perkemahan orang Aram. Nah, disitunya lagi kata berempat itu mereka mendapatkan harta benda di situ. Tapi mereka merasa bahwa mereka tidak bisa melakukan itu. Itu bukan hak mereka untuk mengambil barang itu. Nah, setelah jadi orang kusta itu takut kepada Tuhan karena mereka tidak berani mengambil barang yang bukan miliknya. Dan begitu juga adik-adik yang ada di rumah. Marilah adik-adik belajar untuk berbagi seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita untuk berbagi? Karya Allah itu adalah karya Allah untuk manusia. Bagaimana cara kita melakukan karya Allah kepada sesama kita? Banyak cara adik-adik untuk melakukan karya Allah dalam kehidupan kita. Contohnya, bila ada teman kita membutuhkan pertolongan, ayolah kita bantu. Bila ada teman kita kelaparan, ayolah kita memberi berkat yang masih ada pada kita. Jangan kita tunggu lebih dulu, lalu kita bisa memberi. Buat adik-adik yang ada di rumah, marilah kita mencontoh kepada keempat orang kusta tadi. Mereka merasa itu tidak baik untuk dimiliki karena bukan miliknya. Mereka mendapatkan berkat dari Tuhan dengan cara yang seperti Bunda tadi katakan, bahwa bunyi-bunyian di sekitar perkemahan orang Aram agar supaya mereka pergi dari tempat itu. Padahal itu bukan bunyian kuda sebenarnya, bukan bunyian tentara yang sebenarnya, tapi itu hanya bunyi-bunyian dari Tuhan. Itulah adik-adik yang Bunda sampaikan. Nah, ayo adik-adik nyatakan kasih Tuhan lewat kita masing-masing. Cara menyatakan kasih Tuhan bagaimana, yaitu kita harus mengasihi sesama kita lewat tindakan dan perkataan yang baik. Buat adik-adik di rumah, mungkin demikian saja penyampaian cerita Bunda buat adik-adik di rumah. Dan saat ini, di hari cerita Bunda ini, marilah kita menyaksikan aktivitas adik-adik yang tugas kemarin. Dipersilahkan. Dan minggu depan Bunda sampaikan ada aktivitas dari Bunda buat anak TK dan kelas 1 sampai 3 itu mewarnain. Nanti aktivitasnya disiapkan di pintu masuk gereja. Jadi kalau orang tuanya datang boleh mengambil di meja. Untuk anak tanggung menyanyikan lagu Aku Suka Membagi.
yang Bunda nyanyikan tadi. Demikian penyampaian saya buat adik-adik di rumah. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Kita bernyanyi, bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sebelum kita berdoa, perlu Bunda sampaikan, hari ini kita mendoakan teman kita Jipontinus Manalu, yaitu adiknya Kakak Sinta. Pada saat ini berulang tahun, pas pada hari ini. Nah, adik-adik, mari kita berdoa untuk menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam surga, pada sore hari ini ya Tuhan, kami datang lagi di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, Allah Bapa dalam surga, pada sore ini kami membawa dalam doa anak-anak layan kami yang saat berada di rumah. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka dalam masa tumbuh kembang mereka. Tuhan Yesus, hadirkan dalam hati mereka ya Tuhan, untuk taat selalu beribadah kepadamu. Hadirkan dalam hati mereka, agar tetap mereka setia untuk mendengarkan cerita kami ya Tuhan. Tuhan berkati juga dalam masa pendidikan mereka, dalam masa sekolah mereka di rumah masing-masing. Buka akal pikiran mereka agar mereka bisa mengerjakan pekerjaan yang dikirimkan oleh guru mereka. Tuhan Allah Bapa dalam surga, saat ini kami mendoakan Jipontinus Manalu, pas pada hari ini ya Tuhan, adik kekasih kami berulang tahun. Berkati Jipon dalam masa tumbuh kembangnya, dalam masa pendidikannya ya Tuhan, selalu diberi kesehatan ya Bapa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, saat ini juga ya Bapa kami mendoakan Bunda Sri dalam masa pemulihannya. Kami percaya suatu saat dan ada waktunya Bunda Sri akan mengalami pemulihan, agar Bunda Sri bisa kembali melayani bersama-sama dengan kami. Berkati juga bayinya ya Tuhan dalam masa tumbuh kembangnya ya Bapa. Lindungi bayinya Bunda Sri ya Tuhan agar tetap sehat. Tuhan cukupkan berkat yang mereka butuhkan ya Bapa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga mendoakan bunda-bunda dan kakak layan yang pada hari ini tidak bersama dengan kami. Juga kakak-kakak layan dan saat ini mengikuti praktek di luar kota ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan melindungi mereka, Tuhan menjaga mereka agar suatu saat mereka kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Tuhan Yesus, berkati juga kami ya Tuhan yang saat ini melayani anak-anak-Mu di rumah ya Bapa. Perlengkapi kami selalu dalam pelayanan ini. Atas kekurangan kami percaya Tuhan yang memperlengkapi kami. Tuhan Yesus, saat ini juga kami mendoakan persembahan kami ya Tuhan, yang anak-anak sudah kumpulkan di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkatilah persembahan mereka, berkati juga berkat yang masih sisa pada orang tua mereka ya Tuhan, untuk kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah penyampaian kami kepadamu ya Bapa. Dan juga kami diajarkan doa Bapa kami lewat Alkitab. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah juga kepada kami
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik di rumah, mungkin adik-adik bertanya, kok Bunda Lena sendiri? Kakak Layan banyak yang keluar kota praktek, dan Bunda ada yang dalam masa pemulihan. Dan saat ini Bunda menggantikan teman yang saat ini lagi praktek ujian. Dan demikian adik-adik, selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Dadah.